Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, sedikit gangguan. Kita hari ini akan melanjutkan kuliah kemarin tentang pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya dari 7 rangkaian kuliah nanti itu semuanya mengarah kepada tema besar pertumbuhan ekonomi. Kita mulai kemarin dengan tentang produk domestik bruto atau PDB menurut harga berlaku dilihat dari lapangan usaha. Nah, hari ini masih bicara tentang PDB atas dasar harga berlaku, tetapi nanti kita akan bicara tentang PDB menurut penggunaan atau pengeluaran. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa PDB itu pada dasarnya adalah nilai pasar ya, semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Dalam hal ini kita bicara tentang Indonesia selama 1 tahun. Namun karena arti pentingnya ada perhitungan per 3 bulan atau triwulan. Nah, dalam kuliah kemarin kita juga sudah mencoba mengerti bahwa PDB itu sebetulnya bersifat penyederhanaan. Jadi ada usaha analisis yang menyederhanakan bagaimana mengukur kinerja suatu perekonomian dalam satu ukuran tunggal. Jadi ya namanya penyederhanaan pasti nanti ketika kita belajar sekian lama kita tahu banyak kelemahannya. Tapi sejauh ini PDB nanti ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi itu merupakan ukuran yang diterima secara luas. Nah, kemarin kita juga sudah membicarakan bahwa karena PDB itu menunjukkan produksi barang dan jasa yang jumlahnya jutaan dalam suatu negara seperti Indonesia, maka Badan Pusat Statistik BPS dan di negara lain juga melakukan hal yang sama, itu melakukan perhitungan dengan cara tertentu dan nanti dalam mempublikasikannya membuatnya menjadi semacam klasifikasi atau pengelompokan yang disebut pengelompokan lapangan usaha. Kemarin kita sudah tahu itu ada dasarnya, dasar best practice internasional namanya SNE. SNE ini di Indonesia kan jadi sistem neraca nasional. Itu yang terakhir, dia kan mengalami update ya setiap 10-12 tahun. Yang terakhir dipakai ini adalah SNE 2008. Nah, penyempurnaan di Indonesianya, modifikasi Indonesianya itu tahun 2013. Diterapkan untuk data sejak tahun 2010. Nah, kembali ke tema semula, dengan cara begitu BPS kemudian jutaan barang tadi dia kelompokkan menjadi 17 kelompok berdasarkan sektor atau lapangan usaha yang memproduksinya. Nah, nilainya kemarin kita sudah bicara bahwa pada tahun 2019 itu sebesar 15.834 triliun. Itu bersifat seperti kalau keluarga namanya pendapatan, berarti 1 Januari sampai 31 Desember setahun ya, sebanyak itu. Nah, itu dikelompokkan menjadi berasal dari 17 sektor lapangan usaha seperti pertanian, pertambangan, kemudian industri pengolahan dan seterusnya. Nah, BPS juga mempublikasikan, kalau mempublikasikan intinya dia juga melakukan perhitungan dengan membagi sektor juga, itu menjadi 53 subsektor, 17 menjadi 53. Contoh subsektor misalnya di industri pengolahan itu ada industri makanan dan minuman. Nah, sebetulnya ada sub lagi kan disebut industri makanan dan minuman, berarti terdiri dari 2 lagi kan, industri makanan dan industri minuman. Nah, sebenarnya kalau kita nanti menjadi peneliti, kita bisa berhubungan dengan BPS, mungkin kita bisa mendapatkan data-data yang lebih rinci ya. Tapi BPS itu melakukan publikasi terbuka kepada siapapun sebanyak 17 dan 53 tadi. Kemudian itu kita sebut kemarin barang dan jasa itu kadang berganti nama, disebut juga output. Nah, kita kemarin belajar dari lapangan usaha mana. Nah, hari ini kemudian menjadi
kita coba pahami barang yang sebanyak itu, barang dan jasa yang sebanyak itu 15.834 triliun tadi, itu dipergunakan untuk apa? Gitu, selama setahun loh ya. Lalu oleh siapa saja? Kan usaha untuk mengerti itu dilakukan oleh BPS dengan cara nanti ada beberapa cara mereka yang sesuai standar internasional tadi, hasilnya lalu menjadi yang disebut dengan PDB menurut pengeluaran. Nah, karena apa? Karena penggunaan si pengguna itu kan membayar melakukan pembayaran terhadap hal yang digunakan dia, sehingga PDB-nya disebut PDB pengeluaran, kadang disebut juga PDB penggunaan. Berarti kan sudah ada dua cara pandang terhadap satu barang yang sama. Barangnya sama, barang dan jasa selama setahun, nilai tambahnya ya, dalam ekonomi Indonesia, itu di satu sisi bisa dilihat siapa sektor yang memproduksinya, di sisi lain bisa melihat digunakan untuk apa atau siapa menggunakannya. Harusnya sama kan nilainya secara akuntansi. Nah, hari ini kita coba memahami kalau kemarin terdiri dari 17 sektor, kemudian 53 subsektor dan beberapa penjelasannya, kalau berdasarkan penggunaan atau pengeluaran itu seperti apa? Nah, pada dasarnya kan pengeluaran ini tadi untuk siapa atau oleh siapa. Nah, dipakailah mulai dari institusi atau lembaga dalam sebuah perekonomian itu apa saja. Nah, kan kita bisa sebelum masuk ke yang dibuat pengelompokannya oleh BPS, kita bisa membayangkan dalam satu perekonomian itu ada rumah tangga, kan seperti itu toh. Kemudian kita ada membayangkan ada perusahaan. Nah, perusahaan itu dalam banyak analisis dibedakan antara perusahaan finansial dengan non finansial karena cara-cara perhitungan barang dan jasanya sering berbeda. Kemudian ada pemerintah. Nah, tiga minimal tiga ya, pemerintah, rumah tangga dengan korporasi, tapi korporasinya terdiri dari dua. Nah, ketika sebuah negara makin maju, kita mengenal lagi lembaga non pemerintah. Nah, lembaga non pemerintah ini macam-macam kan. Ada yang ormas, ada yang organisasi profesi, ada organisasi sosial. Nah, untuk kepentingan itu, sistem perhitungan yang lebih belakang yang tadi 2008 tadi diterapkan di Indonesia mulai 2014, tetapi data yang dipakai mundur ke 2010, disebutlah ada yang namanya lembaga non pemerintah yang melayani rumah tangga. Karena ada lembaga non pemerintah yang melayani korporasi, dia masuk korporasi. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, mari kita lihat. Sudah ada slide-nya, Mbak Dwi ya. Itu yang paling kiri. Kemarin kan 15.833 triliun ya, 940 itu miliar, itu berarti 15.833.943 miliar. Nah, itu kalau dilihat dari sisi 5 institusi tadi, BPS membuatnya menjadi ada yang disebut dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga, lalu ada pengeluaran konsumsi lembaga non pemerintah yang melayani rumah tangga, 2 ya sudah ya. Lalu ada pengeluaran konsumsi pemerintah. Jadi maksudnya barang dan jasa itu dikonsumsi oleh rumah tangga, dikonsumsi oleh LNPRT tadi, lembaga non pemerintah, dikonsumsi oleh pemerintah, dan para pihak itu melakukan pengeluaran atas itu, makanya disebut pengeluaran konsumsi. Nah, yang nomor 4 disebut pembentukan modal tetap bruto. Itu sebetulnya korporasi tadi pada dasarnya, tapi nanti ada irisannya, sehingga yang ditekankan adalah pada aktivitasnya yang bukan konsumsi. Ya, aktivitas yang bukan konsumsi tetapi memakai barang. Nanti ada penjelasan ya. Sementara diterima dulu begitu, yang 1, 2, 3 itu konsumsi, yang nomor 4 ini sebutlah investasi ya, pembentukan modal tetap domestik bruto itu. Nah, ada juga yang disebut dengan perubahan inventory. Sebetulnya perubahan inventory ini masuk yang nomor 4. Nanti kenapa jadi harus dipisahkan tersendiri kita jelaskan di belakang.
Nah, sebagian barang itu tidak dipakai oleh kita, kan, tetapi dipakai oleh, karena tadi kemarin kita sudah belajar juga bahwa konsep PDB itu adalah domestik wilayah. Nah, kalau barang dan jasa yang diproduksi itu tidak dipakai, tidak dikonsumsi, atau tidak diinvestasikan oleh wilayahnya, tapi keluar, nah disebut ekspor. Dan karena ada juga data beda, sehingga harus jeli melihatnya. Sebagian barang yang dipakai di sini itu adalah produksi luar wilayah Indonesia. Karena itu harus ada perhitungan yang kita produksi dulu, kita kirim keluar, yang kita pakai tetapi bukan produksi kita, dikeluarkan dari PDB, kan kurang lebih begitu. Nah, sehingga pada dasarnya jadinya ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, lalu ada NL, lembaga non pemerintah. Saya sering bingung ini singkatannya. Lembaga non pemerintah yang melayani rumah tangga, lalu ada konsumsi pemerintah dan seterusnya. Nanti masing-masing kita jelaskan. Nah, kalau dilihat porsinya, yang sebelah kanan itu saya salingkan dari BPS, yang coklat itu porsi tahun 2019, yang dalam kurung porsi tahun 2018. Nah, berarti kalau 2019 ya dari angka yang di tabel ini ya, Mbak Dwi ya, berarti kan 8.965,8 triliun pengeluaran konsumsi rumah tangga itu berapa persen dari yang merah dari PDB? Itu 56,62%. Jadi lebih dari separuh, sekitar 56,62% dari barang dan jasa yang diproduksi setahun 2019 itu dipergunakan oleh konsumsi rumah tangga. Nah, peringkat berikutnya adalah investasi PMTD. Sementara kita sebut investasi, sebenarnya tidak persis sama. Pengeluaran pembentukan modal tetap domestik berupa sekitar 32,33%. Nah, kurang lebih 18,41%-nya itu nilainya, silakan lihat di tabel, itu diekspor. Nah, yang 8,75% dikonsumsi pemerintah. Nanti kita akan melihat definisi pemerintah ini, saudara-saudara harus jangan membayangkan pemerintah pusat. Pemerintah ini kalau di BPS, ya pemerintah daerah, ya pemerintah pusat, ya Bank Indonesia. Bank Indonesia kan kalau dalam tatanan pengelolaan ekonomi kan independen. Dia tidak bagian dari pemerintah. Tetapi kalau dalam perhitungan BPS itu pemerintah. DPR, DPRD semua perhitungannya adalah konsumsi pemerintah. Nah, di situ juga ada catatan bahwa kita impornya cukup banyak. Nah, selanjutnya, ini tadi yang sebelum tadi kan sudah dilihat, ada data tahun 2019 yang paling kanan, kalau di tabel ini, tunjuk ya Mbak Dwi ya, yang paling kanan itu sama dengan di slide sebelumnya tadi itu rinciannya. Nah, cuma disalin. Nah, ini saya sediakan nanti untuk barangkali buat kawan-kawan yang berminat ikut ujian dan menjawab. Ujiannya ujian terbuka ya, diberi waktu sehari, nah, bisa mengolah dari data ini kalau tidak sempat mencari sendiri. Itu untuk pengeluaran selama 10 tahun ya Mbak Dia, dari 2010. Nah, 2010-2019 itu nilainya miliar rupiah. Nah, itu yang disebut PDB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku. PDB-nya baris yang paling bawah ya. Tadi 15.834, yang sebelumnya 14.838, sebelumnya terus begitu cara melihatnya. Nah, komponennya yang seperti di atasnya. Nah, kalau itu kemudian kita presentasikan tabel di bawahnya. Jadi misalnya tadi yang 2019 kembali 2019 yang paling kanan atas itu konsumsi rumah tangga 8.965,84 triliun ya toh. Nah, itu adalah 56,62% dari angka yang paling bawah di tabel itu ya, 15.834. Nah, dicoba dipresentasikan. Kalau pakai Excel mudah, ini hasilnya sudah seperti ini. Cuma 2 menit, 3 menit sudah selesai ya. Asal ada datanya. Kalau nggak ada datanya sebulan nggak selesai. Ada datanya nggak diolah juga nggak selesai. Nah, jadi ini contoh saja bahwa itu presentasinya seperti itu. Dari tahun 2019 ke belakang 2010. Nah, kalau digambar, nah seperti ini. Nah, dari yang tadi berapa 5 tadi ya, 5, 8 tadi sebenarnya, tapi lakunya 5. Itu kita lihat ada 3 kelompok sebenarnya. Yang satu konsumsi, yang satunya investasi PMTB, yang satunya ekspor impor kan, 3 kelompok. Nah, untuk melihat bahwa sebuah perekonomian itu
PDB-nya, berarti aktivitasnya, barang dan jasanya itu lebih bersifat apa. Nah, kalau kemarin kita bicara misalnya kebanyakan barang diproduksi oleh 19,70% oleh industri pengolahan, 12,32% kalau nggak salah dicek ya, oleh pertanian, dan seterusnya. Itu kita mau lihat juga yang paling banyak dipakai, dipergunakan untuk apa? Nah, ternyata untuk konsumsi. Nah, konsumsi kan ada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi lembaga non pemerintah yang melayani rumah tangga. Ini bisa dibayangkan ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada organisasi macam-macam kan, ada yayasan jantung, itu masuknya LNPRT semua. Nah, ada pemerintah, saya ulangi, pemerintah itu nanti kita jelaskan di belakang, tapi sementara pegang dulu itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemerintah semua. Nah, maka dilihat kembali caranya buat kawan-kawan yang belum akrab dengan grafik yang paling kanan, ya toh, batang yang paling kanan itu 2019. Yang biru 56,62% dari PDB ya, dari total PDB. Dari total PDB itu adalah konsumsi rumah tangga. Nah, yang abu-abu di atasnya itu adalah konsumsi pemerintah yang agak kecil 1,30 karena memang tidak terlalu besar, hanya 204 triliun kayaknya. Itu adalah LNPRT ya. Nah, kalau mau lihat angkanya, ini angkanya tidak kita kasihkan ya, langsung ini cuma presentasi. Kalau angka tadi di tabel sebelumnya. Nah, maka kita bisa melihat sepanjang 10 tahun terakhir, itu porsi konsumsi dalam PDB itu di kisaran 65 hingga 68% ya, stagnan di situlah. Jadi memang ini negara berbasis konsumsi. Jadi kira-kira masuk akal ya mulai ya. Nah, lalu kita misalnya mau tahu lagi, nah, konsumsi itu tadi ada konsumsi rumah tangga. Sebenarnya konsumsi rumah tangga itu apa? Nah, pertama yang harus dipahami pengertian konsumsi ini adalah satuannya rumah tangga, lalu tujuannya konsumsi air, benar-benar konsumsi air dipakai ya. Kalau misalnya tidak dipakai, jadi misalnya kita membeli barang untuk berjualan itu bukan konsumsi, misalnya untuk jual atau untuk kita olah, lalu hasil olahan kita dijual itu tidak masuk dalam kategori konsumsi, nanti masuknya dalam kategori PMDB kan bisa begitu, atau nanti kita lihat ada macam-macam. Nah, yang dimaksud konsumsi akhir ini memang nilai barang dan jasa yang berasal dari pembeli. Lalu BPS juga melakukan perhitungan, kan ada juga yang sifatnya semacam barter toh. Nah, barter juga dihitung dengan estimasi. Lalu ada juga yang pembayaran jasa berupa barang, tidak barter ya, jasa. Jadi kita bekerja tapi dibayar dengan barang, itu masih ternyata porsi-porsinya masih besar. Nah, dan ada yang terakhir, yang paling penting bahwa termasuk konsumsi rumah tangga itu. Sebetulnya rumah tangga itu banyak juga mengkonsumsi barang yang diproduksi sendiri. Ya, itu secara teoritis harus dihitung sebagai konsumsi rumah tangga. Kalau semakin maju statistiknya, dia malah bisa mengukur, misalnya orang potong rumput di depan rumah atau ngecat sendiri, harus dihitung. Tetapi kalau BPS saya kira masih berdasarkan beberapa perkiraan secara umum saja. Kalau saya belum tahu persis ya, bahwa ibu-ibu yang masak di rumah segala macam itu dihitung tidak gitu. Tapi mestinya ada estimasinya. Nah, sekali lagi yang dipegang dalam pengertian konsumsi rumah tangga ini adalah konsumsi akhir yang dilakukan unit rumah tangga. Jadi unit perhitungannya bukan personal ya, tidak sepenuhnya personal. Nah, kenapa pakai ini? Ini nanti cara-cara mengestimasinya si BPS ini punya survei-survei. Jadi ada Susenas, ada berbagai survei yang basisnya rumah tangga. Nah, itu yang dipakai untuk membuat estimasi-estimasi. Saya katakan kembali sejak kemarin, bahwa bagaimanapun ya kita tidak punya banyak pilihan, satu-satunya, bukan tidak ada pilihan, satu-satunya lembaga, dan itu undang-undang memang demikian, adalah BPS yang melakukan perhitungan ini. Di berbagai negara begitu. Saya lihat pesertanya ada yang pegawai BPS, kalau nggak salah, nggak tahu ikut nggak malam ini. Itu mereka memakai
SOP, standar-standar manual internasional, biarpun sifatnya sebagian cukup besar bahkan itu adalah bersifat estimasi, tetapi estimasi dengan metodologi tertentu dan di cross check dari berbagai survei mereka. Jadi ada Susenas, jadi itu berhubungan semua. Di sana harus dihubungkan, ada bagannya dilihat, maka semakin bagus lembaga statistik itu dengan cara kerjanya, SDM-nya makin bagus, ini makin akurat. Sehingga tetap kelihatan nanti bahwa ini bisa dipilah-pilah, oh ini konsumsi rumah tangga. Lalu berikutnya kita juga harus mengerti bahwa, saya ulangi, tadi konsumsi itu tidak termasuk jika orang mengadakan aset tetap. Jadi kalau misalnya satu keluarga membeli rumah itu tidak masuk konsumsi, tapi masuknya PMTB ya, pembentukan modal tetap bruto. Lalu tadi ada rumah tangga yang kemudian merenovasi bagian depan rumahnya untuk kemudian menjadi warung, lalu memberi barang-barang, itu tidak konsumsi. Secara teoritisnya begitu, BPS tentu harus memperkirakan berbagai hal, tapi secara teoritis tidak masuk konsumsi. Nah, semacam itu ya. Dan ada lagi yang lebih teknis, pembayaran pajak, PBB dan sebagainya itu tidak dianggap konsumsi. Sementara yang lebih intermediate ini dibayangkan saja. Jadi bayar asuransi, kredit itu tidak termasuk konsumsi. Karena kan sudah bayar kredit kan rutin, itu tidak lain pencabutannya. Nah, berikutnya lagi kita melihat sebenarnya aslinya konsumsi itu menurut manualnya itu ada 12 macam konsumsi klasifikasinya, seperti di tabel itu ya, 12. Nah, BPS sampai hari ini kemudian yang 12 ini mereka kelompokkan menjadi berapa itu? 6 ya. 6 kelompok. 5 terus yang tidak termasuk 5 menjadi lainnya. Nah, tadi di tabel yang terdahulu kita tahu konsumsi rumah tangga itu 8.965,84 triliun. Kalau di situ angkanya 8.965.837 miliar ya kan begitu toh. Ini harus yang tidak terbiasa ekonomi berlatih-latih ya. Saya sendiri kadang bingung antara miliar, triliun. Nah, itu terdiri dari konsumsi yang 6 macam itu. Sebenarnya basis survei, basis perhitungannya 12 macam itu ya. Tapi dikelompokkan karena mungkin beberapa terlalu kecil, itu menjadi 6 macam seperti di kanan. Nah, tampak yang paling atas A, yang paling besar adalah makanan dan minuman selain restoran. Karena yang restoran masuk F ya, masuk restoran dan hotel. Dan di sana makanan dan minuman yang tidak dari restoran. Ini juga mungkin kita bertanya-tanya gimana yang hitungnya orang kita makan. Ya sekali lagi sebagian besar itu ada survei. Jadi di BPS itu banyak kegiatan survei-survei yang tidak secara khusus disebut perhitungan PDB, tapi kan mereka punya skema. Karena tadi ada manual internasionalnya, ada pendidikan internasionalnya, maka sistem neraca diciptakan. Lalu hasil-hasil survei itu bisa saling melengkapi dan kemudian ketemulah perhitungan-perhitungan ini. Sehingga bisa mereka, dan kita sementara ini, bukan sementara saya kira kita tidak punya banyak pilihan untuk percaya. Nah, bahwa harusnya saya dengan kuliah-kuliah seperti saya dan mungkin oleh orang-orang lain ini, nanti kita bisa menjadi salah satu partisan mungkin untuk mengingatkan BPS kalau nanti misalnya ada perhitungan-perhitungan yang menurut kita kurang presisi, kita bisa bersurat atau ngajak diskusi. Sementara terima dulu nih hitungannya benar ya, nggak ada alternatif. Kalau nggak percaya hitung sendiri kan, berat. Ini lebih berat dari KPU ngitungnya. Nah, itu rinciannya 6. Kita lalu kan bisa melakukan analisis terhadap 6 macam itu toh dari waktu ke waktu. Nah, tapi sebelumnya saya ingatkan kita punya LNPRT. Saya tidak kasih angkanya, tapi mengingatkan kembali itu tadi ada LSM, ada organisasi dakwah dan seterusnya. Nilainya sekitar 200-an triliun atau 1,3% tadi. 206 triliun. Nah, sebelum tahun 2010 LNPRT ini masuknya konsumsi rumah tangga ya Mbak Dwi ya. Dia baru masuk dipisah tersendiri sejak tahun 2010.
perhitungannya kalau melakukannya tahun 2014. Ini mungkin biar dapat gambaran ya. BPS dan sebagaimana juga di negara lain itu setiap 10 tahun umumnya melakukan perubahan yang disebut dengan tahun dasar, tahun acuan. Nah, kadang untuk menentukan tahun acuan itu tahunnya dilewati sudah, dilakukan survei dan sebagainya yang lebih komprehensif dibandingkan biasanya, ditetapkan 2010 sebagai tahun acuan, dilakukan tahun 2013, 2014 ya. Lalu ada data 2014, nah datanya bisa dibuat mundur ke 2010 atas dasar data-data sebelumnya. Nah, lalu klasifikasi LNPRT ini baru ada di data 2010. Jadi sebelum 2010 nggak ada data ini. Nah, kita sudah lembaga kayak kami IHN ini kan mempelajari publikasi BPS. Kemudian kita melihat bahwa sebelumnya LNPRT ini masuk ke dalam konsumsi rumah tangga. Karena itu kalau kita misalnya mau mundur analisis konsumsi rumah tangga yang di 2010 sini kita tambahkan untuk mendapatkan pengertian yang lama. Nah, contohnya ini. Contohnya di grafik ini. Yang atas itu miliar rupiah ya. Tadi yang paling ujung kanan oranye, orange itu ya, Mbak. Paling kanan atas 9.171 triliun. Itu penjumlahan tadi 8.900 berapanya konsumsi rumah tangga dengan LNPRT 206. Kita anggap dengan definisi lama, definisi sebelum 2010 itu semua konsumsi rumah tangga. Karena supaya kita bisa melakukan analisis yang lebih panjang kan gitu maksudnya ini. Dijumlahkan dapat itu. Itu senilai 9.171 triliun. Persentasenya otomatis yang di bawah di grafik biru itu tadi kan yang tadi cuma 56, berapa 56, nah jadi 57,93%. Nah, ada garis biru dan oranye di atas itu untuk menunjukkan perubahan definisi sehingga sebenarnya ada perbedaan perhitungan. Perbedaan di sini bukan berarti salah ya, tapi memang ada, nanti kita di pertemuan ketiga atau keempat kita akan bicara tahun, atau besok kita akan bicara tahun dasar ini supaya clear. Tapi di sini diterima dulu. Nah, nanti kita memakai turun ke bawah. Nah, yang di bawah itu kita pakai yang oranye sambung biru 2010 ke sana. Nah, kita lihat bahwa konsumsi ini memang sudah lama. Konsumsi rumah tangga yang sekarang ini ditambah LNPRT 57,9 itu bukan fenomena baru, dulu malah lebih besar kan. Dari tahun 2000 sudah begitu tuh ya presentasinya kan. Dari total PDB ya, saya ulangi ini dari total PDB. Nah, bahkan kalau kita lihat grafik yang lebih panjang lagi tahunnya, nah, bahwa kita sudah mengolah IHR atas dasar data dari si BPS itu di tahun-tahun yang lampau, tahun 70-an ya memang ekonomi kita itu berbasisnya konsumsi. Gitu. Sekarang ini kalau bisa dikatakan lebih mending. Berarti kan sekarang peran ekspor, peran PNBP itu sudah sedikit bertambah dibandingkan masa-masa lalu. Jadi kalau ada yang mengeluhkan, wah kita ini ekonominya basis udah lama. Nah nanti memang lalu menarik kita membandingkan dengan negara lain, tapi tidak hari ini ya. Kita bandingkan dengan negara ya. Thailand bagaimana, dengan Vietnam bagaimana, atau dengan negara yang jauh lebih maju seperti apa mereka porsi konsumsinya rumah tangganya sebesar ini. Itu menarik. Nah, untuk membaca grafik ini, kembali lihat yang paling kanan, yang biru itu sama dengan yang di atas tadi. Yang oranye itu adalah PDB. PDB harga berlaku. Nah, yang biru dibagi oranye dikali 100% dapat garis 57,93% itu garis presentasi. Semacam itu ya, mudah sebetulnya analisis ekonomi. Ini dari tabel tadi dengan ini aja kita bisa nyanyi macam-macam itu ya tentang konsumsi. Nah, lalu tadi kan ada berapa Mbak Dewi? 6 ya. 6 macam data BPS tadi tentang macam. Kita ambil 2 di antaranya yang paling gede. Ini yang paling gede ya Mbak Dewi ya. Yang paling gede itu untuk yang 10 tahun terakhir. Berarti ini tidak termasuk LNPRT, tidak masuk sini ya. Ini hanya yang rumah tangga yang tadi 56, berapa persen. Itu yang paling besar konsumsi itu ternyata makanan dan minuman selain restoran. Jadi ini bangsa memang tukang makan, termasuk asisten saya Rahmat dan Bu ini perempuan makannya banyak, lebih banyak dari saya. Buktinya mereka beli online terus makanan saya ikut. Nah, itu yang biru, yang batang biru itu buat ini sekali lagi buat kawan-kawan yang tidak terbiasa, mohon bersabar yang sudah ngerti grafik ya. Ini karena kuliah ya, bukan
diskusi. Nah, itu angkanya melihat skala yang kiri itu ya. Itu skala kiri itu berarti yang paling atas itu berapa itu? Itu 200, itu berarti 2.000 triliun ya gitu ya. Nah, 4.000 itu berarti 4.000 triliun itu. Jadi yang Batang itu skalanya adalah Batang biru, skalanya adalah yang sebelah kiri. Nah, itu berarti konsumsi makanan minuman mungkin sekitar 3.000 berapa tuh? 3.500-an triliun ya. Bayangkan. Nah, tunjuk yang paling kanan, Mbak. Paling kanan itu ini yang gerakan kursor dia ya, saya nggak bisa gerak ini, saya cuma baca aja. Itu yang biru berarti sekitar 3.000 berapa triliun. Nah, itu dibandingkan dengan PDB yang 15.834 tadi adalah 22,29%. Bisa bayangkan ya, bahwa produksi barang dan jasa kita itu kemudian 56%-nya dikonsumsi rumah tangga, dan kalau diperiksa lagi konsumsi rumah tangga itu terutama makan dan minuman. Nah, bisa dikatakan berarti konsumsi makanan dan minuman kita itu 22%. Nah, dari 22, dari seluruh barang dan jasa. Jadi bangsa ini banyak memproduksi makanan dan minuman dan sekaligus mengkonsumsinya. Itu aja masih impor kan? Nah, jadi dua. Nah, yang bawah itu macam yang lain. Tadi kan ada 6 macam kan yang konsumsi rumah tangga itu, ada 6 macam. Ini 2 macam di antara 6 itu. Nah, yang besar yang kita ambilkan yang besar ya Mbak Dwi ya. Yang besar ini besar kedua ya transportasinya. Yang kedua transportasi dan komunikasi. Sayangnya ini mungkin nanti di depan BPS harus memisah ini karena komunikasi ini sudah. Karena waktu ini dibuat BPS kan 2010, tidak terbayang mungkin kalau konsumsi komunikasi ini belakangan. Saya duga nanti di tahun dasar yang baru nih setelah 2010 nanti 2010. Nanti tahun dasar 2010. Kita pakai 2010 ya sekarang. Nanti kalau tahun dasar 2020 diterapkan 2 atau 3 tahun yang akan datang oleh BPS, dugaan saya komunikasi ini akan dipisah. Tapi sementara digabung transportasi dan komunikasi. Kembali yang biru itu menunjukkan angka ke kirinya kira-kira hampir 1.800 triliun. Lalu yang kanan itu skala persennya, persen dari total PDB. Nah, maka kalau kita jumlahkan itu berapa? 12 paling kanan ya, 12,9 ditambah 22,29 itu berarti sudah 35% ya. Sekitar 3%, sepertiga lebih dari PDB kita itu sebetulnya berupa konsumsi makanan dan minuman plus transportasi dan komunikasi. Nah, kita bisa menganalisisnya lebih banyak dari grafik yang dari tabel yang slide sebelumnya tadi ya, saudara-saudara bisa melihat. Tapi kita mengejar waktu, kita jelaskan dulu selain konsumsi rumah tangga ada konsumsi pemerintah. Nah, saya ulangi, pemerintah di sini tidak dalam pengertian pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah masuk, Bank Indonesia masuk, seperti itu ya. Sebetulnya pemerintah ini kan perannya double nih, ada sebagai konsumen, sebagai produsen juga. Tapi dalam analisis ini kita lihat peran pemerintah sebagai pengguna ya, sebagai konsumen. Nah, kita melihat ini agak sedikit perlu perlu kalau mau belajar lebih jauh harus hati-hati karena banyak analisis yang umum itu menjumlahkan saja APBN 2.500 triliun berarti sumbangannya APBN itu terhadap PDB sebesar belanja itu 2.500 itu tidak benar ya, karena belanja pemerintah itu tidak semuanya konsumsi, ada yang tidak bernilai konsumsi, ada yang bernilai PMTP dan ada yang bernilai transfer, jadi tidak menambahkan konsumsi. Dan yang kedua yang penting, yang nilai belanja itu kan nilai belanja barang keseluruhan, padahal PDB itu adalah nilai tambahnya saja. Nah, sebagai gambaran, PDB APBN pemerintah tahun 2019 pusat itu kurang lebih belanjanya 1.950 kalau saya tidak salah dicek ya. Anggap aja dibulatkan 2000, yang 2019 ya. Kemudian yang daerah di total seluruh daerah tingkat 2 dan tingkat 1 juga hampir mendekati itu. Kalau ditambahkan berarti udah hampir 4.000 kan, ditambah BI. Tapi nanti kita melihat di sini konsumsi pemerintah hanya kurang lebih 1.300 kalau tidak salah di atas tadi. Artinya
Nah, cara menghitungnya kita percaya saja lah BPS punya cara menghitung bagaimana yang dikeluarkan sebagai transfer, bagaimana yang PNBP, lalu dapat nilai konsumsi pemerintah keseluruhan, pemerintahan umum ya. Nah, maka kita lalu melihat grafik. Nah, seperti itu ya. Yang biru sama. Oh ya benar 1.385 triliun ya Pak Dwi ya. Itu konsumsi pemerintah yang biru ya paling kanan. Nah, 8,75% itu adalah terhadap PDB total. Terhadap 15.834 triliun. Kita melihat apa yang menarik dari ini. Konsumsi pemerintah batang biru itu selalu naik dari tahun ke tahun, benar nggak? Kan naik kan pelan-pelan. Jadi nilai konsumsi pemerintah itu naik, tetapi porsinya turun. Artinya apa? Komponen lain naiknya lebih cepat daripada konsumsi pemerintah. Ini menarik ya, agak mengalami. Jadi ketika kita minta banyak masyarakat itu pemerintah begini ya begini, nah, pemerintah ternyata konsumsinya malah menurun porsinya. Ini mungkin berkaitan juga pusat maupun daerah itu terkait dengan ruang fiskal, ketersediaan dana dia. Kalau Anda mau minta konsumsinya lebih tinggi ya berarti ya minta pemerintah ngutangnya lebih banyak. Nanti kita punya kuliah tersendiri tentang itu. Nah, ini untuk 10 tahun terakhir. Ya, kita mau tahu juga tahun yang lebih panjang. Nah, yang lebih panjang, mau panjang seberapa selama datanya ada, kita bisa mengolah. Nah, ini kita punya data dari tahun 60 ya Pak Dwi ya. Itu yang biru itu, biru kecil di bawah itu tadi, sama dengan yang di atas tadi. Cuma karena ada oranyenya, ada PDB-nya, jadi kelihatan kecil dia. Nah, yang skala kanan itu persentasinya. Sama 8,75 tadi. Nah, dulu jadi menarik ini, di era reformasi ini peran konsumsi pemerintah tidak mencapai era sebelum reformasi kan begitu gampangannya. Bahkan pada waktu habis krisis itu merosot terus tuh 95 dari 98 99 ini sayang di sini kita datanya dari 2000 ya. Yang 95 sampai 2000 tidak, karena kita punya datanya tapi kita tidak sambung karena kepanjangan. Tapi bisa dilihat itu. Nah, yang menarik, sekali lagi yang menarik, dulu sempat besar konsumsi pemerintah itu perannya, artinya pemerintah itu memang banyak melakukan pengeluaran di perekonomian, kemudian akibat krisis itu merosot, pelan-pelan naik kembali, naik, tapi tidak bisa mencapai tingkat sebelumnya. Nah, lalu dalam 4 tahun terakhir ini kembali merosot. Konsumsinya, presentasinya, kalau konsumsinya naik. Berikut setelah konsumsi pemerintah yang besar kita tadi lihat adalah apa yang disebut dengan pembentukan modal tetap bruto ya, PMTB. Nah, kira-kira PMTB itu agak dekat dengan istilah investasi, sekalipun tidak persis sama ya. Secara umum PMTB ini bisa diperlakukan sebagai investasi. Sebenarnya investasi kalau di BPS ini jadi ditambahkan PMTB dengan nanti yang disebut perubahan inventory. Tapi sementara kita pegang PMTB ini sama dengan investasi dulu. Itu pada dasarnya adalah pengeluaran yang tadi bukan untuk konsumsi. Pada dasarnya begitu. Nah, kelihatannya waktunya kurang cukup nih, langsung ke angka aja ya. Nah, BPS kemudian mengelompokkan PMTB itu menjadi 6 macam ya. 6 macam, ada pengeluaran yang disebut untuk bangunan, jadi investasi atau PMTB untuk bangunan, lalu ada yang berupa mesin dan perlengkapan, lalu ada untuk kendaraan, kemudian peralatan lainnya, berarti peralatan lainnya ini di luar mesin, di luar perlengkapan, di luar kendaraan ya Mbak Dwi. Ciber apa Mbak Dwi? Ciber. Apa itu? Kemudian ada produk kekayaan intelektual. Semua nilainya itu cenderung bertambah. Yang biru ya, biru bawah, biru. Tetapi porsinya mengalami stagnasi. Nah, total PMTB ini sebanyak 5.119 triliun ya. Paling kanan, tabel paling kanan bawah. Nah, ya. Kalau di grafik biru yang paling kanan itu dilihat skalanya ke sebelah kiri. Nah, perhatikan itu kalau nanti untuk penugas-tugas itu angka-angka sudah disediakan, tinggal diketik ulang.
angka-angka selama 10 tahun terakhir tentang investasi. Nah, kita bisa melakukan gambar juga selain gambar yang ada ini ya. Nah, selain gambar ini tadi kita lihat yang menarik pada sebuah perekonomian, dan ini banyak luput kadang didiskusikan, ini ekonomi tidak tumbuh kencang karena investasinya kurang. Nah, tadi memang relevan karena tadi kan porsinya investasi cenderung stagnan. Karena itu pertumbuhan ekonomi juga cenderung stagnan di 5%. Kecuali nanti habis pandemi ini. Itu kita belum tahu teori pun make sense ya, udah masuk akal ketika kurang investasi, maka pertumbuhan ekonomi tidak berjalan. Kita sayangnya belum tema pertumbuhan ekonomi besok ya, persis kuliah besok. Nah, sebenarnya selain nilai investasinya kita juga lihat PNTB-nya itu apa investasinya itu. Karena ini menyangkut investasi itu. Ketika dia PMTB itu dianggap akan menambah kapasitas produksi perekonomian, kan begitu. Jadi menambah kapasitas ekonomi, kapasitas produksi sebuah perekonomian. Nah, ternyata investasi di Indonesia itu lebih banyak kepada bangunan, gitu ya Mbak Dwi ya, dibandingkan kepada mesin dan perlengkapan. Nah, nanti ini menarik kalau kita membandingkan antar negara. Tapi secara umum saya katakan, kita ini selain nilai investasi kita yang cenderung hanya meningkat pelan, lalu secara porsi stagnan. Saya ulangi, investasinya memang meningkat perlahan, lalu porsinya stagnan. Nah, selain itu masalahnya ternyata adalah investasinya. Ini hanya berdasarkan data BPS ya, belum diskusi ekonomi yang lebih rumit. Hanya berdasarkan data ini saja. Itu lebih banyak kepada bangunan, gitu ya Mbak Dwi ya. Sementara mesin dan perlengkapan itu kecil. Nah, pada secara kapasitas produksi, secara umum mesin dan perlengkapan ini memiliki peran penting kan, untuk meningkatkan produksi barang dan jasa dibandingkan bangunan. Nah, kita perhatikan yang biru paling kanan, yang oranye paling kanan. Nah, itu persen dari total PDB. Nah, narik ke bawah. Nah, mestinya kita bisa buat analisis bertahun-tahun, tapi ini dulu lah contohnya. Nah, kemudian selain konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non pemerintah yang melayani rumah tangga, lalu konsumsi pemerintah, lalu PNBP atau investasi tadi, ada yang disebut dengan perubahan inventory. Perubahan inventory itu sederhana ya, artinya pada prinsipnya konsepnya adalah perubahan stok. Jadi begini, ketika barang tadi 15.834 itu dipakai untuk apa, oleh siapa, dibayar oleh siapa, tang-tang dibagi-bagi, ternyata ada yang tidak dipakai tapi diproduksi gitu loh, sebagai stok. Jadi dia bisa bahan baku. Jadi barang itu ada diproduksi di tahun 2019 tapi berupa bahan baku, bahan penolong yang masih dalam proses akan dipakai untuk produksi selanjutnya. Itu namanya inventory. Atau barang yang belum jadi, belum selesai tapi kan sudah ada nilainya. Atau barang jadi tapi belum dijual, masih dalam stok. Nah, semacam itu namanya inventory. Tetapi karena PDB ini kan tidak neraca, bukan menjumlahkan semua stok Mbak Dwi, tetapi melihat perubahan stok tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya berubahnya berapa. Makanya disebut judulnya perubahan inventory. Jadi itu merupakan indikasi penggunaan barang. Itu ya. Nah, lalu setelah begitu, ini barang diproduksi oleh 17 sektor, oleh 53 subsektor, senilai 15.834. Saya mengatakan barang, tapi jangan salah paham ya, yang dimaksud itu nilai tambah, tapi untuk semuanya saja. Itu dipakai oleh siapa? Dipakai untuk konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, PNBP, kemudian stok ya, inventory. Ternyata kok masih selisih, gitu loh. Nah, dari sini hitungnya. Kenapa begitu? Karena caranya menghitung ini tidak berhubungan. Ketika menghitung tidak berhubungan. Independen kalau berhubungan, terpisah. Ketika menghitung berdasarkan pendekatan produksi, ya pendekatan produksi. Semua estimasi, semua cara perhitungan melihat arus barangnya kan, arus produksinya. Ketika menghitung berdasarkan pengeluaran, itu sudah melihat barangnya itu, tapi melihat si pelakunya ini. Pelakunya ini mengkonsumsi barang. Kurang lebih begitu ya. Nah, lalu ada selisih. Nah, selisih itu
disebut diskrepansi statistik. Ya selisih perhitungan lah. Makin maju lembaga statistik dan teknik perhitungan suatu negara dan makin modern perekonomian, karena tidak hanya bergantung pada badan statistiknya ya, tapi juga pada pola perekonomiannya kan. Makin modern pola perekonomiannya makin accountable ya, makin bisa dihitung. Nah, maka ada selisih. Nah, misalnya untuk contoh, selisih tahun 2018 itu sampai 86,82 triliun artinya dua ini. Tapi yang khusus 2019 ini selisihnya cuma sekitar 7 triliun. Tapi saya perlu beritahu, BPS ini ketika mempublikasikan data 2019 pada tanggal berapa? 10 Februari kalau nggak salah ya. 10 Februari 2020, dia kasih bintang bersifat sementara. Sehingga nanti bisa saja di publikasi selanjutnya ada perbaikan. Dan biasanya ada. Bisa jadi nanti diskrepansi statistik ini bisa bertambah jadi 10-an, ada 10 7 triliun ya, itu banyak juga ya 7.000 triliun ya. Nah semacam itu. Bukan 10.000 triliun, 7 triliun ya cuman ya. Nah kecil ini. Sekarang kecil, tapi ada tahun-tahun yang besar. Ini kalau buat yang analisis di sini saya tidak taruh. Kemarin kan kalau saudara-saudara sempat mengikuti kan ada kritik cara BPS menghitung oleh lembaga asing itu bohong, nggak benar. Salah satunya yang menjadi rahasia di sini karena ada tahun-tahun diskrepansi statistik itu yang terlalu besar, misalnya begitu. Nah, maka total perkuliahan kita ini kalau kita lihat itu tadi, kalau berdasarkan pengeluaran ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, di luar diskrepansi statistik kan. Lalu yang satu terdiri dari 6, yang satu itu konsumsi rumah tangga dan seterusnya. Ini rinciannya, silahkan dicek. Uraian saya tadi, kalau diringkas ini rinciannya begini. Nah, penutupnya kita lalu ingin tahu nih, ada pandemi ya kan? Besok ini apa pengaruhnya terhadap masing-masing komponen ini atau subkomponen ini. Sementara untuk hari ini kita tidak bahas itu untuk sebagai challenge. Saudara-saudara kalau mau tahu menganalisis ya begitu kan. Kemarin kita melihat sektor apa yang mengalami dampak paling buruk, misal akomodasi dan makanan dan akomodasi misalnya ya, restoran. Lalu industri pengolahan apa kan. Nah ini juga begitu, seberapa konsumsi rumah tangga terpukul. Nah, data sementara yang saya sampaikan ini adalah dari publikasi BPS tentang sampai triwulan 1 ya, sampai Maret yang baru keluar beberapa minggu lalu. Itu sudah sama dengan kemarin kalau nilai PDB-nya, tapi rinciannya kalau Anda lihat di grafik itu pengeluaran rumah tangga sedikit menurun dibanding triwulan 1 dibandingkan triwulan 4 itu menurun, tapi masih meningkat dibandingkan triwulan 1 2019. Nah, jadi tanda tanya triwulan 2020 seberapa pukulan terhadap konsumsi rumah tangga ini. Nah, kalau analisis yang lebih maju lagi, kita cek tadi konsumsi rumah tangga itu apa saja yang terpukul. Nah, tadi kan makanan dan minuman seberapa dia terdampaknya. Nilainya selama ini berapa? Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, udah berapa jam ya ternyata? Oh, hampir 1 jam. Tidak terlalu lama. Buat bapak-bapak ibu yang mungkin baru mulai bergabung, kenapa kemarin ada masukan-masukan agar ada tanya jawab? Karena kita ini kan sudah pernah uji coba 40 kali ya pada waktu lampau. Kita hanya ingin mengirit waktu, sehingga tanya jawab itu bisa, kalau memang berminat itu bisa dilakukan di grup WhatsApp atau Bapak Ibu nulis di sini oleh asisten saya di rekap, nanti kita jawab di grup WhatsApp. Dan di grup WhatsApp itu sudah yang terdahulu ini sudah pada maju ini, banyak yang mungkin bukan hanya mungkin, memang dalam beberapa hal detail bahkan lebih pintar dari saya, sehingga malah mereka yang jawab, sering saya diam aja karena udah jawabannya udah betul, bahkan saya ikut belajar. Nah, ini karena YouTube masih ada kendala, nanti kita mau upload di YouTube juga kita akan jawab semacam itu. Jadi tolong dipahami bahwa kuliah saya ini memang sementara ini masih bersifat dasar-dasar dengan asumsi sebagian dari bapak-bapak ini, dan benar menurut kuesioner yang diterima kemarin ternyata lebih dari separuh ini tidak berlatar belakang ekonomi, sehingga mohon bersabar yang
berlatar belakang ekonomi, beberapa penjelasannya mungkin terlalu elementer. Tapi mudah-mudahan juga jadi penyegaran. Nah, perlahan-lahan kita akan meningkatkan apa istilahnya, kader teknisnya. Ini hari ini kita bicara tentang pengeluaran, besok itu temanya masih PDB, tapi sudah mulai bicara PDB harga konstan. Nah, dengan PDB harga konstan itu kita nanti tahu pertumbuhan ekonomi. Nah, hari berikutnya kita kembali lagi ke beberapa sektor untuk lebih tajam. Misalnya industri kemarin, dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, industri seperti apa. Berikutnya lagi, kita juga harus pernah dengar perdebatan kemarin kan, bahwa kita akan 2045 seberapa, kemudian kita nomor 7, nomor berapa. Nah, itu sebenarnya apa data itu PDB per kapita dan seterusnya. Semacam itu ya, Bapak-Bapak Ibu, mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat buat saudara-saudara, dan saya mendoakan kita semua mudah-mudahan masa pandemi ini membuat kita tetap sehat dan sebagian masyarakat Indonesia juga sehat dan segera berakhir. Ini sudah mulai tanda-tanda pandemi ini menghantam ekonomi kita, dan apapun alasannya hantaman itu akan buruk buat banyak orang. Begitu, bila terkadaya. Assalamualaikum warahmatullahi